Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah Jamaah Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mengikuti sholat isya dan sholat tarawih di masjid kita yang mulia ini. Sholat tarawih ini perlu kita fahami apa hakikat dan maknanya. Sebab kalau tidak kita pahami hakikat dan maknanya, maka ini hanya menjadi kerutinan aja. Ya. Sholat tarawih ini terkait dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan kesungguhan, karena kesungguhan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qoma, dan siapa saja yang qoma ramadhana, melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih, maka yang berdasarkan atau karena iman, wahtisaban dan kesungguhan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi oleh karena itu tidak benar kalau ada orang yang mengatakan tarawih itu kan sunnah, jadi nggak tarawih juga nggak apa-apa. Padahal sebenarnya bukan nggak tarawih nggak apa-apa, yang nggak tarawih nggak dapat apa-apa. Paling nggak tarawih itu yang paling penting adalah kalau kita tarawih karena keimanan dan kesungguhan mendapatkan pahala dan ridho Allah, maka selain dapat pahala dan ridho Allah, kita juga dapat ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini memang perlu diingatkan
Oleh karena itu saran saya kepada pengurus untuk nantinya ditambah jeda antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu ditambah, ya, jedanya itu ditambah dengan bacaan-bacaan yang mengingatkan. Saya kemarin sempat sholat di Depok traweh, saya merasakan di situ benar-benar traweh. Walaupun bacaannya tidak sebaik bacaan imam kita tadi, tapi jedanya itu lebih baik, ya. Jadi digunakan sholawat, digunakan bacaan-bacaan, bahkan ada nazom-nazom yang bagus gitu. Nanti kalau pengurus ingin tahu, saya tunjukin masjidnya, paranin aja, ya, minta contekannya gitu. Nggak apa-apa minta contekan, yang penting kan bukan untuk ulangan kan, tapi untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu dari orang lain bagus, kenapa nggak kita ambil? Begitu. Jadi mari kita tarawih itu dengan satu nilai yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga tarawihnya betul-betul nikmat. Yang namanya sholat tarawih, tarawih dari kata tarwih artinya santai. Jadi nggak boleh ada sholat tarawih itu terasa terburu-buru, terutama kalau yang tarawih udah pada kakek-kakek. Nggak boleh imamnya terlalu cepat, nafasnya takutnya nggak keburu gitu. Jadi mesti dikasih jeda yang cukup sehingga nikmat tarawih itu. Bacaannya bagus, ini sound systemnya sudah bagus, masjidnya juga bagus, cuma tadi kerasaan kayaknya suaranya kayak nggak deket ya, kayak agak jauh ya. Ya, mungkin perlu diatur lagi sound systemnya, ya. Itu memang tugas DKM untuk mengadakan itu, ya. Kalau memperbanyak jamaah, saya kira sudah lumayan banyak ini ya, ya. Dan itu bukan tugas DKM, tapi tugas ketua RT dan RW. Di hari kiamat nanti yang ditanya kalau ada masjid kosong itu bukan ketua DKM, tapi ketua RT dan ketua RW. Ada nggak yang RT RW ini? Sholat RT RW-nya. Iya, jangan pernah dipilih RT RW yang nggak pernah sholat ke masjid, karena masjidnya pasti kosong gitu. Kalau masjidnya penuh, itu indikasi ketua RT dan ketua RW-nya juga ikut sholat, ya gitu. Nah, kemudian kita lihat dari hadis Nabi tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di situ kan ada kemiripan. Di siang hari, yakni mulai dari fajar dan tenggelamnya matahari, itu wilayah soma, wilayah saum, wilayah imsak, wilayah kita menyadari bahwa kita sedang imsak. Mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu imsak terus. Bukan imsak itu 10 menit menjelang subuh. Kalau sudah subuh, oh waktu imsak sudah lewat. Enggak, waktu imsak masih on. Duha, waktu imsak on. Duhur, waktu imsak. Asar, waktu imsak. Nah, kalau sudah maghrib, baru waktu iftar. Ini harus disadarkan atau disadari oleh kita. Saat itulah wilayah kesadaran kita harus selalu on, bahwa kita sedang imsak, bahwa kita sedang melaksanakan apa yang disebut dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzi bi. Siam adalah untukku dan aku yang akan membalasnya.
dampak daripada siam itu adalah qiyam. Jadi kalau orang siangnya siam, malamnya nggak qiyam, itu nggak connect namanya, nggak sempurna. Kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup, nah ini tumbuh gak ono tutupe, nah gitu. Apa itu bahasa Indonesianya ya, lupa saya. Jadi kalau orang siam nggak ada qiyam, nggak nyambung. Sedangkan hadisnya nyambung kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau gitu hakikat qiyam Ramadan itu apa? Hakikat qiyam Ramadan adalah bahwa kita menghidupkan malam dalam suasana tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sudah nggak imsak, kita sudah iftar, tapi bukan berarti kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti bubar, tapi terus, dan kesadaran itu dipandu dengan sholat tarawih. Jadi makna yang paling mendasar sholat tarawih itu sebenarnya kita sedang mendengarkan firman Allah. Makanya di situ diperlukan imam yang bacaannya bagus, bacaannya tartil, bacaannya penuh semangat. Pokoknya sering saya pesan kalau tarawih itu minimal imamnya itu minimal seperti Syekh Abdurrahman Sudes. Iya. Kalau gitu maksimal bagaimana Pak Ustadz? Ya lebih dari itu, gitu aja. Rumusin sendiri aja, masa minta lagi ke saya. Ya. Jadi supaya benar-benar qiyam. Jadi menikmati hamasah, menikmati semangat. Tadi bapak-bapak ingat nggak yang dibaca oleh imam tadi? Apa aja tadi yang dibaca? Ya, mungkin pengurus saja yang tahu. Pokoknya yang dibaca tadi juz 11 gitu aja. Isinya apa juga enggak ingat, ya. Ya. Tapi paling tidak yang kita sempat dengar tadi di antaranya bahwa bacaan imam itu tadi menginformasikan kepada kita apa sih hasil dari siam kita. Tujuan daripada siam kita kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Di antara perintah Allah tadi yang dibaca oleh imam, ya, adalah khuds min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Tadi kalau nggak salah, seingat saya cuma ingat aja nih satu ayat itu, juga ayat yang kedua yang saya ingat, yang lainnya nggak ingat. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Benar ya tadi ya, kalau nggak salah baca itu ya, surat At-Taubah kan tadi ya. Itu mengingatkan kepada kita bahwa di antara kewajiban-kewajiban syariah yang merupakan implementasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan itu. Pemerintah wajib mengambil zakat dari orang-orang mukmin, perintah itu. Tapi pemerintah yang mana?
Yang punya kewajiban seperti itu pemerintah yang menjalankan pemerintahan seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ayat itu diimplementasikan, ada umat Islam waktu itu begitu Rasulullah wafat, mereka berbondong-bondong dari kampungnya masing-masing datang ke kota Madinah. Mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Amirul Mukminin, lalu mereka menyatakan, kami baiat Anda, kami akan tetap sholat, tapi kami tidak mau bayar zakat. Ya, kami tidak mau bayar zakat karena menurut kami zakat itu hanya dibayar kepada Nabi Muhammad, padahal tidak demikian pengertiannya. Ya. Dan tentu ini yang harus kita hidupkan, bahwa ternyata Sayyidina Abu Bakar tegas melaksanakan perintah itu sebagai ketaatan kepada Allah dan mewajibkan kepada seluruh umat Islam. Kata beliau, apa saja di antara yang kalian bayarkan di masa Rasulullah, sekalipun cuma sekedar tali kekang onta, maka aku minta kalian membayar hari ini di masaku. Bayar zakat tidak sama dengan bayar pajak. Kalau bayar zakat pasti akan dikembalikan lagi kepada umat, tidak akan berubah jadi Rubicon, ya itu. Nah, mudah-mudahan terawih kita malam ini mendapatkan inspirasi yang baik. Terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.